Ini adalah sebuah jungkat-jungkit yang terus miring, dan di bawahnya terdapat mesin penghancur raksasa. Sedikit saja lengah maka tubuh akan hancur berkeping. Namun selama orang di kedua ujung menjaga keseimbangan, untuk sementara semua tidak akan mati. Namun semuanya tampaknya tidak sesederhana itu. Tokoh utama terbangun dari tidur, dan mendapati lehernya terpasang kalung dan tali. Sementara di seberang ada manusia boneka yang tak stabil. Tali di kedua sisi saling terhubung. Namun detik berikutnya manusia boneka tersandung lalu jatuh. Jungkat-jungkit langsung miring tajam. Sensasi tercekik kuat terasa di lehernya, membuatnya sadar semua ini nyata bukan mimpi. Pada saat yang sama pemandangan seperti ini juga terjadi di banyak ruangan lain. Di ruangan sebelah muncul polisi dan penjahat. Polisi bersenjata itu sangat kebingungan. Mengapa tiba-tiba bisa berada di sini? Bahkan mengira perampok bermartil yang menculiknya. Cepat lepaskan benda di leherku ini. Si penculik memutar bola mata. Apa kamu gila? Tidak lihat aku juga memakainya. Saat semua tempat kacau balau, tiba-tiba muncul pria berkepala babi di lorong. Selamat datang di permainan Wuang. Aku adalah penjaga kartu level ini Sanwan. Mengabaikan kebingungan orang-orang yang ribut. Sambil mendorong kereta dia terus berbicara. 6 menit lagi aku menunggu kalian di kandang babi lantai 2. Tidak semua orang bisa melewati level ini. Para tamu terhormat semangatlah. Polisi tidak punya kesabaran bermain game. Berhenti, atau aku akan menembak. Namun saat senjata diangkat pria kepala babi itu menghilang. Pemandangan ini membuat Mu Fei merinding. Pria berkepala babi itu lenyap begitu saja. Seketika kepalanya terasa nyeri hebat. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Setelah berusaha mengingat akhirnya tersusun potongan ingatan. Sepertinya sebelumnya aku dan kakakku mengalami kecelakaan mobil. Belum sempat Mu Fei berpikir lebih jauh. Manusia boneka kembali terjatuh dan merusak keseimbangan. Saat itu layar di tengah menyala menampilkan aturan. Aturan 1 hitung mundur 6 menit berakhir kalung akan meledak. Aturan 21 orang mati orang lain otomatis lolos. Aturan 31 kalung terbuka yang lain terkunci 5 menit. Aturan 4 masukkan sandi benar untuk lolos salah berarti mati. Aturan 5 setelah kalung terbuka jungkat-jungkit terkunci dan muncul jalan hidup. Aturan 6 dilarang merusak kalung dengan kekerasan. Aturan 7 semua aturan tidak mengandung kebohongan. Hitung mundur di bawah dimulai mesin penghancur juga aktif. Tokoh utama tercekik hingga sulit bernapas. Dia segera mengingatkan pakaian bonekamu terlalu berat. Cepat lepaskan. Manusia boneka langsung melepas pakaiannya. Namun Mu Fei tidak menyangka. Di balik kostum boneka ternyata seorang gadis. Posturnya juga cukup bagus. Setelah melepas kostum boneka keduanya akhirnya menjaga keseimbangan. Kostum boneka jatuh ke mesin penghancur dan langsung tercabik. Kemudian Mu Fei dan dia perlahan berdiri. Barulah dia melihat jelas lingkungan sekitar. Menyadari tempat ini di mana-mana melanggar logika. Tidak seperti acara lelucon. Rao Jiaki juga panik. Aku tadinya berjualan balon di alun-alun. Gelap sesaat lalu sampai di sini. Kenapa tukang jagal itu menculik kita? Mu Fei menyuruhnya tenang. Sekarang yang penting membuka kalung dan bertahan hidup. Lalu dia mulai menganalisis aturan. Meski kalung memiliki sandi, namun Mu Fei lebih memperhatikan aturan 1 mati 1 lolos. Rao Jiaki juga menyadarinya. Membunuh lawan maka bisa lolos. Ini mungkin cara paling sederhana di mata banyak orang. Mungkin juga yang ingin dilihat manusia berkepala babi. Punggungnya terasa dingin. Dia lebih takut pada Mu Fei yang membicarakan pembunuhan dengan santai. Sebenarnya kamu ini siapa? Jangan-jangan kamu juga penjahat. Mu Fei tersenyum ringan. Menganggapku penjahat biasa itu meremehkanku. Rao Jiaki langsung ketakutan. Apapun yang kamu suruh akan aku lakukan, jangan bunuh aku. Setelah aturan muncul suasana makin menegangkan. Terutama perampok di hadapan polisi. Jangan bertindak gegabah. Jarak ini senjatamu tidak lebih unggul dari paluku. Tiba-tiba terdengar jeritan menyedihkan. Seorang perampok gemuk hampir terjatuh ke mesin penghancur. Akiang, bertahanlah. Kakak datang menolongmu. Namun si rambut kuning sudah tercekik hingga sulit bernapas. Dia menguatkan hati lalu memotong tali yang menghubungkan si gemuk. Si gemuk seketika tercabik menjadi daging lumat. Kalung Gu Jinsong terbuka. Menjadi orang pertama yang lolos dan pergi. Perampok di ruangan sebelah sudah menjadi gila. Dia merebut palu dan memecahkan jendela. Bajingan, jangan lari. Kamu membunuh Akiang, aku pasti membalas dendam. Sambil bicara dia malah mencungkil kalung dengan palu. Polisi segera mencegahnya, tenanglah. Saat itu polisi melihat sandi di belakang kalung perampok 632. Aku melihat sandinya. Di belakangmu ada angka 6. Namun baru menyebut angka pertama. Kalung perampok itu langsung meledak. Aturan 7 melarang perusakan kalung dengan kekerasan. Peserta Zhu Zhengming meninggal. Peserta Li Zhaojun lolos. Polisi masih dalam keadaan terkejut. Kepala lawan meledak menjadi serpihan berkilau. Apa sebenarnya yang terjadi? Pada saat yang sama tokoh utama juga menyadari sandi berada di belakang kalung. Gadis itu berbalik ingin Mu Fei melihat sandinya. Namun ditolak olehnya, karena hanya tersisa 3 menit.
Sesuai aturan ketiga, setelah terbuka ada pendinginan 5 menit. Artinya, harus saling melihat sandi dalam 1 menit untuk membuka bergantian. Kecuali ada kepercayaan yang sangat besar. Siapa yang mau sejak awal memperlihatkan punggungnya, lagi pula membunuh lawan bisa langsung lolos. Aku menduga sudah ada yang mulai bertindak. Ternyata di ruang rahasia lain, pemilik toko sedang mengencangkan tali pegawai wanita untuk memaksa sandi. Pegawai wanita menyebut angka 291. Pemilik toko langsung memasukkan. Kalung justru berbunyi peringatan. Peserta Sui Dekun salah memasukkan. Pemilik toko memaki, dasar gadis sialan, kamu menipuku. Detik berikutnya kalung meledak. Peserta Yu Feng lolos. Di ruangan lain, seorang pria sedang mencekik teman sekamarnya dengan keras. Tak lama kemudian, peserta He yang meninggal peserta Mai Wenyong lolos. Adegan serupa terjadi serentak di berbagai ruangan. Tokoh utama masih memutar otak mencari solusi. Gadis itu tiba-tiba berbicara lebih dulu. Itu Muge, kamu berbaliklah. Aku akan membantumu melihat sandimu. Kamu saja yang lolos. Ingat namaku Ji Tingting. Semoga kamu sesekali mengingatku. Tokoh utama tertegun 3 detik lalu memaki. Mbak, jangan bercanda, kamu saja tidak berani melepas penutup kepala. Masih mau berakting penuh perasaan denganku. Gadis itu buru-buru menjelaskan, sungguh aku hanya ingin membantumu. Mana mungkin aku percaya, bahkan nama Ji Tingting ini bisa saja palsu. Tokoh utama tiba-tiba teringat, tunggu, kamu tadi bilang apa? Namaku Ji Tingting. Kalimat sebelumnya, aku hanya ingin membantumu membuka. Ada apa? Tokoh utama tiba-tiba tersadar. Aku menemukan cara lolos tanpa membunuh. Dia berbalik, lihat sandi di punggungku adalah 721. Gadis itu berkata, milikku 343. Setelah itu Mu Fei berjalan mendekatinya, dan membiarkan dia mendekat ke arahnya. Keduanya berada pada jarak saling menyentuh. Tokoh utama berkata, ayo Ji Tingting. Sandiku biar kamu yang masukkan. Gadis itu tertegun, apa? Aku yang masukkan? Kamu segitu percayanya padaku? Tidak takut aku salah memasukkan? Tokoh utama tampak tenang. Tidak masalah, masukkan saja sesukamu. Bagaimanapun aku pasti akan lolos. Gadis itu mengira dia ketakutan sampai bingung. Tadi diumumkan salah memasukkan akan mati. Tokoh utama menjawab, jadi kalau aku tidak memasukkan tidak akan salah. Lihat aturannya, masukkan sandi benar akan membuka dan lolos. Yang salah memasukkan akan mati. Yang salah kamu, kenapa jadi urusanku? Kalau kamu mati aku otomatis lolos. Gadis itu terpaku, maksudmu, aku ingin hidup hanya ada jalan memasukkan sandi benar. Sedangkan benar atau salah kamu tetap lolos. Benar, ayo, waktu tidak banyak. Gadis itu masih ragu. Tunggu dulu, kenapa rasanya aku seperti dibohongi? Kalau tafsiran ini salah, kamu terbuka, aku justru terkunci bersamamu. Seberapa besar keyakinanmu? 50% kalau kamu benar-benar takut. Bagaimana kalau aku yang membantu membuka milikmu? Pokoknya satu-satunya cara hidup bersama yang terpikir olehku adalah saling memasukkan sandi untuk pihak lain. Cepat tentukan, jangan berlama-lama, lihat waktunya. Gadis itu tidak ragu lagi dan mulai memasukkan sandi. Tokoh utama bercanda, bukannya 343. Mbak, kamu salah memasukkan ya? Sudah, jangan ganggu. Sandi dimasukkan hingga 721. Terdengar bunyi klik, kalung terbuka. Peserta Mu Fei, kalung telah terbuka. Peserta Rao Jiaki berhasil memasukkan sandi, 2 orang lolos. Rao Jiaki, bukankah namamu Ji Tingting? Tali tangga sudah datang. Ayo kita pergi. Sebelum pergi Mu Fei sengaja memberitahu caranya kepada yang lain. Apakah mereka menyimpan niat buruk, terserah mereka sendiri. Setelah itu keduanya memanjat ke kandang babi lantai 2. Sudah ada cukup banyak orang tiba di sini. Kepala ke-51, kepala ke-52, 2 ekor lagi selamat. Saat itu polisi tiba-tiba mengangkat senjata hendak menangkap pria berkepala babi. Namun pria berkepala babi sama sekali tidak peduli. Silakan coba menembak. Polisi melepaskan beberapa tembakan, namun peluru seolah tertahan oleh sesuatu. Langsung melambat dan jatuh ke tanah. Maaf semuanya, kami para penjaga kartu sebagai penyelenggara permainan uang tidak akan menerima kerusakan apapun di dalam level. Selain itu lupakan semua pengetahuan fisika yang kalian pelajari. Semua harus mengikuti aturan permainan agar bisa hidup. Mu Fei baru menyadari jalur yang tadi dilewati telah lenyap tanpa jejak. Di tanah terus muncul jalur baru dari udara kosong. Apapun kebenaran permainan ini, pasti ada kekuatan supranatural yang bekerja. Seiring penghitung waktu di belakang pria berkepala babi mencapai 0. Permainan level ini berakhir. Total peserta baru 410 orang, tersisa 79 orang. Dan ini baru tahap percobaan dari permainan uang. Para pemain yang lolos terdaftar sebagai pemain resmi. Di tangan mereka muncul sebuah tombol tambahan, yang bisa digunakan untuk melihat panel pribadi dan kemampuan khusus. Tiba-tiba sekitar menjadi gelap. 6542.4 6542. Saat cahaya kembali, semua orang telah dipindahkan ke lapangan sepak bola. Pria berkepala babi mulai menyampaikan pidato. Sebelum aku menjadi juru masak, aku pernah menjadi atlet tercepat di sekolah.
Jadi sekarang saatnya menguji kecepatan kalian. Karena itu tahap ini menguji kecepatan pemain. Batas waktu 30 menit. 10 pemain pertama yang mencapai lingkaran tengah akan lolos. Setelah tahap dimulai, para pemain langsung berlari menuju jalur sempit. Tak lama kemudian ada yang terdesak jatuh. Sementara kaki Mu Fei terkilir. Dan dia langsung terjatuh ke bawah. Abis sudah. Akhirnya mati begitu saja di sini tanpa kejelasan.